Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Di video kali ini, sesuai judul, kita akan membahas dua istilah yang ada di bidang akustik ruang dan juga sistem insulasi. Dan mungkin istilah-istilah ini juga sering kita sebutkan di video-video kita sebelumnya. Dan memang mungkin ada sebagian dari kalian juga yang mungkin sangat-sangat awam atau mungkin kurang mengerti dengan istilah-istilah ini. Jadi memang video ini sangat spesifik kita buat untuk menjelaskan apa sih arti dari istilah tersebut. Dan sebenarnya video ini adalah video edukasi juga buat kalian yang ingin memahami lebih dalam mengenai dunia akustik dan juga dunia mengenai sistem insulasi suara atau sound blocking. Dan kalau misalnya sepanjang video ini mungkin ada istilah-istilah yang mungkin kalian belum pahami juga, nanti kalian bisa langsung aja komen di video ini kira-kira apa sih yang kalian belum pahami seperti itu, karena mungkin nanti kita akan bahas atau mungkin kita akan balas komentar kalian. Jadi kalian tulis aja komentar kalian yang mungkin kalian masih merasa ada istilah-istilah yang mungkin kalian belum pahami. Nah, langsung aja kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah koefisien absorpsi. Nah, koefisien absorpsi ini itu adalah salah satu istilah yang kita sering sebutkan ya kalau misalnya kita ingin membahas sebuah panel seperti itu atau sebuah benda seperti itu. Dan memang koefisien absorpsi ini itu adalah salah satu aspek penting ya. Nah, jadi simpelnya koefisien absorpsi itu adalah nilai sebuah benda atau sebuah material itu bisa menyerap bunyi. Jadi nilainya itu adalah 0 dan juga 1. 0 itu maksudnya adalah dia tidak bisa menyerap bunyi sama sekali. Kalau misalnya 1 itu artinya dia bisa menyerap bunyi 100%. Nah, dan mungkin sekarang kita akan bahas secara lebih detail ya. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Nah, jadi di sini sudah ada contohnya ya. Ini yang versi pertama dulu. Di sini itu adalah chart line atau grafik garis. Jadi nanti akan ada dua versi koefisien absorpsi itu sendiri. Nanti ada yang versi grafik garis seperti ini atau chart line, dan juga nanti ada yang versi kolom dan baris. Tapi sekarang kita akan bahas dulu yang versi grafik garis seperti ini. Dan di sini kita udah siapkan datanya. Jadi ini adalah data koefisien absorpsi dari fabric absorber. Dan kalau misalnya kalian ingin data dari koefisien absorpsi ini, dan kalau misalnya ada data lainnya juga yang ingin kalian download di video ini, nanti kita udah sertakan link di deskripsi video ini. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat ya, kalau misalnya di bagian chartnya ini itu ada dua variabel. Yang pertama itu variabel X. Jadi buat kalian yang tahu fisika mungkin variabel X itu yang di bagian vertikal, dan ada variabel Y itu yang di bagian horizontal atau di bagian bawah. Nah, untuk variabel X yang vertikal itu dia akan menunjukkan nilai koefisien absorpsi, dan kalau misalnya variabel Y yang di bagian horizontal di bagian bawah itu dia menunjukkan frekuensinya. Jadi untuk variabel X itu semakin ke atas itu otomatis tingkat penyerapannya semakin baik. Dan kalau misalnya variabel Y itu dia semakin ke kanan, itu artinya dia frekuensinya semakin tinggi, dan semakin ke kiri itu dia itu artinya frekuensinya semakin rendah atau di low frekuensi. Nah, di sini langsung kalian bisa lihat juga ya. Kalau misalnya di frekuensi 500 Hz, di situ kalian bisa lihat di bagian bawahnya, di situ ada angka 500, itu artinya 500 Hz. Nah, di sini dia punya nilai koefisien absorpsi. Kalian langsung aja tarik ke atas, di situ kalian akan bisa menemukan. Di situ nilai koefisien absorpsinya adalah 0,8 atau di sekitaran nilai segitu. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kalau misalnya koefisien absorpsinya di 500 Hz itu sekitar 80%. Dan kita akan kasih contoh lagi kalau misalnya di frekuensi 200. Di situ kalian bisa lihat di bagian bawahnya ya. Jadi di bagian variabel Y-nya itu kalian bisa lihat di situ ada angka 200, itu artinya 200 Hz. Nah, di situ langsung kalian lihat kira-kira koefisien absorpsinya seberapa. Di sini kita dapatkan nilai sekitar 0,4 atau sekitar 0,5 ya. Di antara 0,4 atau 0,5. Nah, ini tuh bisa disimpulkan bahwa koefisien absorpsinya di 200 Hz itu adalah sekitar 40 atau 50%. Nah, jadi cukup mudah. Jadi di sini kita akan contohkan satu sampel lagi ya. Jadi ini adalah sampel koefisien absorpsi dari bass trap panel. Kita bisa dilihat di sini langsung aja di frekuensi 500 Hz ya. Di sini kalian bisa lihat di situ chartnya itu dia menunjukkan di angka 0,8. Nah, langsung bisa disimpulkan kalau misalnya bass trap panel itu penyerapannya itu di angka 0,8, artinya itu bisa menyerap sekitar 80%. Dan kalian bisa lihat lagi kalau misalnya di low frekuensi, kalian bisa lihat di variabel Y, di situ ada angka 200. Nah, kalian bisa lihat aja kira-kira di sini menunjukkan angka 0,8 juga. Itu artinya
di sini si baterai panelnya itu bisa menyerap di 200 Hz itu memiliki nilai 80%-an juga. Dan kalian bisa lihat di antara perbedaan keduanya, yang satu itu adalah si fabric absorber, yang satu itu adalah baterai panel, dan kalian bisa lihat keduanya ini memiliki koefisien absorpsi yang berbeda-beda. Kalian bisa lihat langsung dari garisnya, dan mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan satu sama lain. Nah, itu tadi koefisien absorpsi yang pertama ya, versi grafik garis atau chart line. Nah, sekarang kita akan bahas koefisien absorpsi yang versi yang kedua, yaitu versi tabel. Nah, sebenarnya versi tabel ini akan lebih gampang ya untuk dilihatnya, dan juga lebih enak juga untuk sebagian orang, dan mungkin akan disimpulkan juga secara lebih gampang. Nah, kalian bisa lihat di bagian kiri. Jadi di bagian kiri itu ada jenis materialnya yang digunakan. Itu ada banyak sekali. Sebenarnya ini lebih spesifik ke jenis benda ya, karena di sini kalau misalnya kalian lihat di sini adalah kursi dan penonton, atau penonton dan kursi. Jadi untuk di bagian kiri di situ itu adalah bendanya atau materialnya, dan di bagian kanan itu adalah nilai koefisien absorpsinya itu sendiri. Dan kalian bisa lihat di bagian kanan atas itu adalah nilai per frekuensinya. Langsung kita akan contohkan aja ya. Jadi di sini kita misalnya akan memilih kursi sofa dilapisi kain kosong ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kita mau cek dia frekuensi di 500 Hz-nya kira-kira koefisien absorpsinya berapa. Langsung aja di sini akan muncul nilai 0,80. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan kalau misalnya objek tadi itu dia bisa menyerap suara di frekuensi 500 Hz itu kisaran 0,80, itu artinya 80%. Tapi balik lagi di setiap frekuensi itu berbeda-beda. Contohnya kita lihat lagi di 250 Hz itu dia hanya bisa menyerap di 0,66 atau sekitar 66%. Nah, jadi koefisien absorpsi itu meskipun dia datanya bentuknya beda, ada yang bentuk chart line, ada yang bentuk tabel, itu sebenarnya itu sama aja, cara bacanya sama aja. Jadi itu bergantung dengan preferensi kalian masing-masing. Jadi untuk kalian yang ingin membeli panel tertentu, yang mungkin kalian sangat spesifik ingin bisa menyerap di frekuensi berapa, itu kalian alangkah baiknya tanyakan dulu ke penjual panelnya. Nah, kalian bisa tanyakan atau kalian bisa minta juga kira-kira koefisien absorpsi dari panel tersebut yang ingin kalian beli. Dan juga untuk kalian yang ingin punya ruangan yang memiliki akustik yang bagus, cukup detail, itu kalian bisa tanyakan satu-satu kira-kira koefisien absorpsi atau tingkat penyerapan bunyi dari panel-panel tersebut itu apa aja. Dan juga balik lagi, koefisien absorpsi itu tidak hanya untuk panel akustik ya. Ini untuk banyak material juga sebenarnya memiliki tingkat koefisien absorpsi yang berbeda-beda. Dan itu kalian bisa dapatkan datanya di internet juga. Kalian tinggal searching aja koefisien absorpsi dari apa, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai koefisien absorpsi. Nah, sekarang kita akan masuk aja yang ke bagian kedua, yaitu STC atau Sound Transmission Class. Nah, jadi simpelnya adalah STC itu adalah nilai suatu material bisa memblokir bunyi. Nah, jadi contohnya di sini kalian ingin membuat sistem insulasi tertentu, dan kemudian nanti akan ada muncul nilai STC-nya. Di situ mungkin STC-nya sekitar 55. Nah, itu bisa disimpulkan bahwa di bagian sistem insulasinya itu bisa memblokir bunyi 55 desibel. Nah, sekarang langsung aja kita akan bahas secara lebih detail. Nah, untuk rincinya seperti apa, di sini kalian langsung bisa aja. Di sini misalnya ruangan A itu menghasilkan sumber suara 100 desibel, kemudian di antara ruangan A dan ruangan B itu terpisahkan dengan tembok bata dan juga sistem insulasi, contohnya seperti itu. Dan kemudian ruangan B itu dia bisa menangkap sumber suara dari ruangan A itu yang terdengar hanya sekitar 60 desibel. Nah, di sini langsung kalian bisa simpulkan ya, sumber suara 100 desibel yang ada di ruangan A itu dikurangi dengan suara yang terdengar di ruangan B. Nah, hasilnya adalah tembok bata dan juga sistem insulasi yang ada di ruangan tersebut antara ruangan A dan ruangan B itu memiliki nilai 40 desibel. Nah, STC-nya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya simpelnya kalian tinggal kurangi aja pengurangan gelombang suaranya seperti apa. Contohnya seperti yang di sini itu 100 dikurangi 60 itu adalah hasilnya 40. Dan jadi kurang lebih STC-nya adalah 40 desibel seperti itu. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah STC itu adalah nilai untuk di bagian dindingnya ya, atau di bagian sistem insulasinya, bukan di bagian ruangannya. Jadi nilai dari STC itu adalah nilai untuk di bagian sistem insulasi dan dindingnya, bukan nilai dari STC ruangannya. Jadi untuk lebih detail, STC itu adalah nilai seberapa efektif material atau dinding itu bisa memblokir bunyi seperti itu. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya setiap dinding itu akan menghasilkan STC yang berbeda-beda. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat ya di bagian sampel gambar ini. Di sini ruangan A menghasilkan sumber suara atau sumber bunyi itu 100 desibel. Dan setiap ruangannya yang berbeda-beda ini, itu dia bisa mendengarkan
sumber suara dari ruangan A itu desibelnya berbeda-beda gitu, atau menangkap gelombang suaranya itu berbeda-beda. Nah, dan di sini kalian bisa lihat lagi di gambar selanjutnya ya. Jadi bisa dilihat memang dinding yang terhubung satu sama lain antar ruangannya itu memiliki STC yang berbeda-beda. Langsung kita akan ambil contoh aja. Jadi ruangan A yang terhubung dengan ruangan C itu dia memiliki STC 35. Kenapa demikian? Karena 100 desibel yang di ruangan A itu dikurangi dengan suara yang terdengar di ruangan C itu adalah 65 desibel. Jadi bisa dibilang 100 kurang 65 itu adalah 35. Jadi bisa dibilang STC yang terhubung antara ruangan A dan ruangan C itu 35 desibel. Tapi kalau di sini kita lihat ruangan A yang memiliki sumber suara atau gelombang suara itu 100 desibel, kemudian di ruangan B itu terdengarnya hanya 50 desibel. Nah, jadi di sini 100 kurang 50 itu adalah 50 ya. Jadi bisa disimpulkan adalah STC-nya adalah 50 desibel. Nah, jadi kesimpulannya adalah tembok atau sistem insulasi yang menghubungkan antara ruangan A dan ruangan B itu memiliki STC 50 desibel. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini memang setiap tembok yang menghubungkan ruangan satu sama lain itu memiliki STC yang berbeda-beda. Jadi memang nilai STC itu adalah nilai untuk di bagian sistem insulasi ataupun temboknya ya, bukan nilai di bagian ruangannya. Jadi memang nilai STC itu sangat amat berbeda-beda ya. Entah itu bagian dinding A, B, C, dan juga D itu sangat amat dipengaruhi oleh banyak faktor. Contohnya adalah celah udara atau lubang-lubang tertentu, lubang-lubang AC. Nah, itu akan mempengaruhi nilai STC-nya juga seperti itu. Jadi di sini tidak bisa disimpulkan kalau misalnya ruangan tersebut memiliki STC sekian, jadi STC itu bukan untuk ruangan, tapi untuk material atau di bagian tembok atau sistem insulasi tertentu. Nah, selanjutnya mungkin kalian akan bertanya kira-kira kalau misalnya ruangan tertentu itu butuh STC berapa, dan kira-kira misalnya ruangan tertentu, entah itu ruang karaoke atau studio musik, kira-kira yang efektif itu adalah STC berapa. Nah, kalian tuh bisa menentukannya itu dari STC rating. Jadi STC rating itu sebenarnya kalian bisa cari di Google aja, cuma di sini kita akan tampilkan salah satu sampelnya ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat di bagian kiri itu ada nilainya, ada yang 20 sampai 25, 25 sampai 30, 35 sampai 35 dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini yang di tengah-tengah ya. Nah, kita ambil contoh di sini adalah 35 sampai 40. Kalau misalnya nilai STC-nya 35 sampai 40, itu dia artinya dia cukup baik ya. Di sini ada tulisan good. Dan di sini kalian bisa lihat di deskripsinya loud speech heard by hardly intelligible ya. Nah, di sini bisa diartikan kalau misalnya suara keras itu hampir tidak jelas atau tidak terdengar seperti itu. Jadi memang intinya semakin tinggi STC-nya itu artinya dia bisa memblokir suara dengan cukup baik. Nah, terus bagaimana untuk menghasilkan dinding atau membuat insulasi yang memiliki nilai STC yang cukup baik? Nah, jawabannya adalah tergantung jenis material dan teknis yang digunakan untuk sistem insulasi tersebut. Karena memang untuk membuat sistem insulasi atau membuat tembok tertentu yang memiliki nilai STC cukup tinggi itu akan dikombinasikan dengan beberapa aspek tertentu. Nah, di sini kita tidak perlu bahas secara lebih detail karena sebenarnya kita sudah bahas di video sebelumnya. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah bahas mengenai prinsip sistem insulasi suara ruangan. Nah, di situ ada berbagai macam, ada material penyerap, ada decoupling, ada massa dan lain sebagainya. Nah, jadi prinsip-prinsip tersebut itu akan menghasilkan sistem insulasi yang cukup baik juga. Nah, tapi balik lagi, intinya setiap ruangan itu memiliki kebutuhan STC yang berbeda-beda tergantung kebutuhan di ruangannya. Kalau misalnya ruangan tersebut adalah ruangan bioskop atau ruangan yang menghasilkan suara tinggi seperti studio musik, ya otomatis disarankan untuk menggunakan sistem insulasi atau membuat tembok tertentu yang memiliki STC cukup tinggi supaya ruangan tersebut tidak mengganggu ruangan lainnya. Jadi kebisingannya itu tidak mengganggu satu sama lain seperti itu. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya ada bagian tertentu kalian kurang pahami atau ada bagian tertentu yang mungkin salah dalam penyebutan, kalian bisa langsung aja koreksi di kolom komentar tertentu. Dan kalau misalnya ada istilah-istilah yang belum kalian pahami juga dan kalian ingin kita bahas videonya secara lebih detail, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar karena nanti kita akan buat videonya yang terpisah. Dan mungkin di video lainnya juga nanti kita akan bahas mengenai perbedaan antara STC, OETC, dan juga FSTC ya. Karena memang tiga hal itu adalah tiga hal yang berbeda satu sama lain. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.